Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk yang beragama lain. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali pada materi TIK kelas 9 dengan bab pengolahan data dan model komputasi umum. Akan tetapi pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang pengolahan data. Tujuan pembelajaran dari mengapa kalian harus mempelajari materi ini adalah diharapkan setelah melihat video pembelajaran dari saya, kalian dapat membedakan fungsi aritmatika dan fungsi logika. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan fungsi formula sederhana untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan gabungan dengan benar. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat mempraktikkan fungsi formula untuk mencari nilai maksimal, nilai minimal, dan jumlah data atau max, min, dan count dengan benar. Yang terakhir, diharapkan kalian dapat mempraktikkan fungsi formula untuk if majemuk dengan benar. Anak-anak, pada minggu lalu kalian sudah belajar mengenai rumus sum, average, dan if jika tunggal ya. Pada minggu ini ada beberapa rumus yang harus kalian ketahui. Apa saja rumus-rumus itu? Silakan kalian perhatikan baik-baik. Kalian siapkan buku catatan bila perlu, dan perhatikan langkah demi langkahnya agar kalian tidak kesulitan untuk mengerjakan tugasnya. Anak-anak, pada kelas 9 ini kalian akan belajar dua fungsi pada Excel, yaitu fungsi aritmatika dan fungsi logika. Fungsi aritmatika adalah fungsi sederhana pada Microsoft Excel yang menggunakan simbol. Contohnya, jika penjumlahan kita nanti akan menggunakan simbol tambah, pengurangan menggunakan simbol kurang atau strip, pembagian menggunakan simbol garis miring, dan jika perkalian menggunakan simbol bintang. Nah, itu adalah fungsi aritmatika. Nah, anak-anak, di dalam fungsi aritmatika ini juga ada fungsi statistika. Fungsi statistika ini fungsinya itu memerlukan argumen berupa rank tertentu, jadi gabungan. Kalau misalkan kita menjumlahnya banyak ranknya, jadi kita menggunakan fungsi statistika ini. Fungsi statistika ini ada beberapa formula, diantaranya sum, average, max, min, dan count. Pada minggu lalu kalian sudah belajar mengenai sum dan average ya. Jadi sum itu digunakan untuk penjumlahan dengan formula sama dengan sum. Sedangkan kalau average itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata dengan formula sama dengan average. Nah, kalau max itu digunakan untuk mencari nilai maksimal pada suatu range tertentu. Jadi kalau kalian ingin mengetahui berapa sih nilai maksimal yang diperoleh suatu kelas, itu nanti kalian bisa menggunakan max dengan formula sama dengan max. Sebaliknya, kalau kalian ingin mengetahui nilai terkecil atau nilai terendah, kalian bisa menggunakan sama dengan min. Lalu yang terakhir, jika kalian ingin mengetahui berapa banyaknya data dalam suatu range, itu kalian bisa menggunakan count dengan rumus sama dengan count. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat contoh yang akan saya berikan. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami, di sini saya mempunyai contoh soal untuk kalian. Di sini ada tabel nama barang beserta harga satuan, jumlah, dan total harga. Tapi ada beberapa sel yang belum terisi. Jadi nanti ini akan kita cari nilainya ya. Misalkan pada nama barang nomor 1 itu ada buku, harga satuannya 5.000, jumlah total bukunya ada 5. Maka total harganya berapa? Nah, di sini berarti kita menggunakan rumus perkalian ya anak-anak ya. Jadi untuk mengetahui total harga, maka kita akan mengalikan harga satuan dikali jumlah. Caranya, ingat kalau kita ingin menggunakan formula pada Excel, maka terlebih dahulu kita awali dengan simbol sama dengan. Kemudian kalian klik harga satuannya yang 5.000 itu kalian klik.
Kemudian karena kita ingin mengkali, maka kita gunakan simbol bintang dikali jumlahnya yang ada pada sel D4. Jadi jumlahnya ada 5 ini. Nah, jika kalian lihat pada rumusnya yang di atas itu, jadi setiap formula yang kita tulis itu muncul di kolom atas itu ya anak-anak ya. Jadi di situ terlihat C4 tanda bintang D4 yang artinya harga satuannya nanti 5.000 dikali jumlahnya 5. Kalau sudah, silakan kalian enter. Nah, maka sudah muncul harganya 25.000. Sekarang yang di nama barang nomor 3 itu ada ballpoint ya. Harga satuannya tidak diketahui, jumlahnya ada 9 dan total harganya ada 18.000. Untuk mengetahui harga satuan, maka kebalikannya, tadi kan kita mengkali ya kalau ingin mengetahui total harga. Nah, kalau ingin mengetahui harga satuan, sekarang kita bagi. Jadi total harga dibagi jumlahnya. Karena ini pembagian, maka kita gunakan simbol garis miring. Jangan lupa untuk pertama kali kita tulis sama dengan. Kemudian yang ingin kita bagi adalah total harga yang 18.000 itu ya. Lalu kita klik. Kemudian kalian tuliskan tanda simbol garis miring dan kalian klik jumlahnya itu 9. Nah, maka akan muncul formulanya E6 garis miring D6. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul, berarti harga satuannya adalah 2.000. Begitu selanjutnya sampai selesai ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya ada 5 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama adalah total harga buku dikurangi total harga tip X. Jadi di sini kita menggunakan rumus ya, sama dengan total harga buku. Harga buku total harganya adalah 25.000, itu kalian klik. Kemudian dikurangi, kalau dikurangi maka menggunakan simbol kurang. Dikurangi total harga tip X, berarti harga tip X kalian klik yang 16.000 itu. Kemudian kalian enter. Nah, sekarang total harga pensil ditambah total harga isolasi, berarti kalian klik sama dengan total harga pensilnya itu yang 9.000. Kemudian karena ditambah maka kita menggunakan simbol tambah. Ditambah total harga isolasi, maka kita klik total harga isolasi. Kemudian enter. Nah, mudah ya anak-anak ya. Selanjutnya kita mencari harga satuan terendah ya anak-anak ya. Untuk mencari harga satuan terendah, maka kita menggunakan rumus sama dengan min. Kalian tulis dulu sama dengan, kemudian min. Nah, di sini sudah ada, ketika kalian menulis MI di situ sudah ada rumusnya, fungsi min. Kemudian kalian klik kalian drag atau kalian blok harga satuan mulai buku sampai stabilo, karena kita ingin mengetahui harga terendah dari 7 item tersebut. Kalian blok, kalian tarik, kemudian enter. Jadi harga terendahnya adalah 1.000. Selanjutnya harga tertinggi juga seperti itu, hanya saja beda rumus ya. Kalau harga tertinggi kita menggunakan sama dengan max. Sama, kalian blok mulai harga buku sampai harga stabilo, kemudian enter. Maka ketemu harga satuan tertingginya 5.500. Sekarang kita mencari banyaknya item. Untuk mencari banyaknya item kita menggunakan rumus sama dengan count. Sama, kalian blok mulai buku sampai stabilo, kemudian enter. Nah, jadi banyaknya item pada tabel tersebut adalah 7. Benar ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, setelah mengetahui fungsi aritmatika, sekarang kalian juga harus mengetahui tentang fungsi logika. Fungsi logika ini digunakan untuk mengetahui kondisi tertentu. Contoh dari fungsi logika ini adalah not, and, if, dan or. Akan tapi pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang if majemuk, karena
if tunggal sudah kalian pelajari pada minggu lalu. Perbedaan dari if tunggal dan if majemuk itu, kalau if tunggal itu hanya ada satu syarat. Misalkan kemarin dari beberapa nilai kalian menentukan dari nilai ini siswa tersebut itu lulus atau tidak, atau nilainya itu memenuhi KKM atau tidak, tuntas atau tidak. Jadi ada satu syarat, syaratnya itu tuntas. Dan kalau misalkan tidak tuntas berarti yang akan muncul adalah yang tidak tuntas, seperti itu. Nah, sedangkan if majemuk ini lebih dari satu syarat. Misalkan dari range misalkan 0 sampai 50 itu nilainya D, kategori D. Kemudian 51 sampai 70 itu kategori C. 70 sampai 80 kategori B, 80 sampai 100 kategori A. Jadi di sini ada beberapa syarat itu untuk if majemuk. Untuk lebih lengkapnya agar kalian memahaminya tentang if majemuk ini, silakan kalian simak contoh yang akan saya berikan. Pada contoh soal ini, di sini ada nama barang dan barang-barang tersebut akan diletakkan di rak yang berbeda. Nah, pembagian rak ini berdasarkan harga barang. Kondisinya seperti ini. Jadi untuk rak 1 itu untuk harga barang 5.000 ke atas, rak 2 3.500 sampai 4.999 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk menggunakan rumus if itu, kalian klik di posisi rak ini. Di sini sudah saya buatkan kolomnya. Jadi buku dengan harga satuan 5.000 itu kira-kira berada pada rak mana. Jadi kalian klik sama dengan, dan kalian klik kalian tuliskan formulanya. Formulanya itu adalah sama dengan if, kemudian kalian klik harga satuannya. Harga satuannya adalah C4, maka kalian klik C4. Kemudian karena di rak 1 ini harganya 5.000 ke atas, maka yang ditulis adalah lebih dari sama dengan 5.000. Kemudian koma, tanda petik rak 1 itu adalah kondisinya. Jadi untuk harga yang lebih dari sama dengan 5.000 berada pada rak 1. Kemudian pisahkan dengan koma, kalian ketik if lagi. Kemudian kalian klik lagi harga satuannya. Di situ adalah C4. Kemudian untuk kondisinya, karena harganya 3.500 sampai 4.990, maka kalian buat simbol lebih dari sama dengan 3.500. Pisahkan lagi dengan koma. Kemudian tanda petik rak 2. Jadi kondisinya jika barangnya itu harganya 3.500 sampai 4.999, maka berada pada rak 2. Kemudian koma lagi, if dalam kurung C4 lagi. Sekarang kondisi ketiga itu jika harga barangnya lebih dari atau sama dengan 2.000, maka berada pada rak 3. Jadi koma, tanda petik rak 3, tanda petik lagi, koma, dan yang terakhir ini nggak usah kalian pakai if lagi, langsung saja yang terakhir karena yang barangnya itu kurang dari 2.000, langsung kalian tulis tanda petik rak 4. Kemudian kalian berikan tutup kurung, karena di situ awalnya ada buka kurungnya ada 3, maka tutup kurungnya juga harus ada 3. Jika kurungnya tidak ada 3 nanti akan error rumusnya ya. Kemudian kalian enter. Nah, posisi raknya ada di rak 1. Kemudian untuk pensil, ballpoint sampai stabilo nggak usah ditulis lagi formulanya, cukup kalian klik formulanya, kemudian klik isi, lalu kalian tarik, klik selesai. Nah, sudah. Di sini sudah ada kondisinya. Jadi barang dengan harga sekian ada di rak sekian, seperti itu. Anak-anak, jika nanti kalian menemui error, silakan kalian cek lagi formulanya apakah sudah benar seperti yang sudah saya contohkan. Jadi harus benar-benar formulanya itu tepat ya. Kadang di Excel itu pemisahnya itu bukan koma seperti ini, tapi ada yang titik koma.
Jadi ada yang koma dan titik koma, itu tergantung Excelnya ya, tergantung versi Excelnya masing-masing. Jadi nanti kalau kalian menemui error, silakan kalian coba. Kalau misalkan koma itu error, kalian coba pakai titik koma seperti itu. Tugasnya silakan kalian buka Classroom kalian. Kalian pilih tugas baru yang baru saya upload. Kemudian di sini ada lampiran format tugas tik, itu kalian klik. Lalu kalian klik yang ada tanda kotak lalu ada garis panahnya ini. Ini untuk mendownload format tugasnya ya. Kalau kalian sudah download Excel, maka secara otomatis downloadan kalian itu telah terbuka. Nah, di sini untuk tugasnya silakan kalian isi yang ada highlight warna merah ini. Jadi ini kalian isi semua. Kemudian tugasnya kalian kirim melalui Google Classroom juga ya. Jadi nanti kalian mengirimnya di sini. Ditambahkan lampiran. Kemudian kalian klik file. Lalu kalian cari file Excel yang sudah kalian kerjakan tadi. Sudah upload lampirannya, kalian klik serahkan. Baik anak-anak, sekian yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan segera dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.